Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fauzul Husni Botutihe dengan saya sendiri dan ditemani oleh rekan saya yang pertama Hamsatuma, Sri Rogaya Mamonto, dan Selviana Muhammad. Tema yang kami ambil adalah meningkatkan ekonomi negara melalui pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Baiklah, materi pertama tentang kekayaan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan juga energi. Nah, selanjutnya adalah kekayaan alam di Indonesia, yaitu 1. Tambang emas, 2. Tambang batu bara, 3. Cadangan gas alam, 4. Hutan hujan tropis yang terbentang luas, 5. Kekayaan bawah laut yang melimpah ruah, 6. Kesuburan tanah. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jenis sumber daya alam satu ini mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Selanjutnya, kondisi sumber daya di Indonesia. Sumber daya di Indonesia pada saat ini semakin berkurang karena penggunaan yang berlebihan dengan tidak menggunakan prinsip optimal dan lestari. Dan karena Indonesia dalam mengelola sumber daya alam tersebut, akhirnya beberapa kekayaan yang dimiliki Indonesia dikelola oleh bangsa asing. Hubungan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Sektor SDA sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan negara-negara yang lain. Sektor SDA memberikan banyak kesempatan kerja, peningkatan ekspor, dan menarik investasi asing jelasnya. Berikut adalah strategi atau kekuatan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari air, gas, minyak, batu, bara. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Banyaknya sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik oleh negara Indonesia, serta pemerintah Indonesia kurang memberikan perhatian kepada produksi lokal dan lebih memperhatikan perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Negara Indonesia dapat menjadi negara yang sangat kaya apabila mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa harus menyerahkan ke perusahaan asing. Dan terakhir yaitu threat atau ancaman. Sumber daya alam yang melimpah apabila tidak dikelola sebaik mungkin akan menimbulkan dampak negatif dan menghilangkan sumber daya alam dalam waktu yang tidak ditentukan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi keadaan dan sumber daya alam yang melimpah, jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, tergantung juga keadaan dan kekayaan alam yang saat ini yang harus dijaga dari setiap kerusakan ataupun keadaan yang dirusak oleh manusia dapat dipertanggungjawabkan oleh kita yang menyebabkan terjadinya hal ini. Saran kami adalah yang pertama, dalam pemakaian sumber daya agar tidak berlebihan. Yang kedua, buat skala prioritas. Yang ketiga, daur ulang. Yang keempat, dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi. Yang kelima, melakukan riset mengenai adanya sumber daya baru. Baiklah, demikianlah video ini. Terima kasih. Dan buat para penonton, jika ada kritik atau saran tentang video kami bisa dimasukkan dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.